Seorang pria bernama Yongchul merupakan mantan karyawan dari Chance Bio. Hari itu dia menelpon nomor darurat hanya untuk memberitahu jika dirinya akan melakukan sebuah teror di sebuah gedung. Dia menyebut aksinya ini sebagai bioteror dengan penyebaran yang sangat cepat. Dia mengatakan satu-satunya vaksin yang bisa menghentikan teror ini adalah dirinya sendiri. Sebelum pergi, dia juga menyuntikkan serum ciptaannya ke tubuhnya sendiri. Kemudian kita beralih ke gedung yang dimaksud. Seorang profesor yang bernama Gyusong sedang menunggu mantan istrinya yang bernama Sejong, di mana dia juga merupakan seorang profesor di bidang bioteknologi. Setelah bertemu, mereka langsung masuk ke ruangan hotel, di mana seorang CEO dari Chance Bio yang bernama Kang Wuchol akan melakukan seminarnya. Ternyata Gyusong memberikan undangan pada Sejong agar dia bisa bertemu dengan Wuchol dengan harapan agar Sejong bisa bekerja di perusahaannya. Meskipun Gyusong sudah menikah lagi, tapi dia masih peduli dengan mantan istrinya. Hal itu pun juga didukung oleh istri barunya yang merupakan ahli bioteknologi. Tapi di tengah-tengah seminarnya, Wuchol seketika panik saat melihat sosok Yongchul. 행동을 연구한 곤충학자 윌 최적화하는 능력이 있습니다. 그 결과 이렇게 되면 Di sisi lain gedung, Abang Ichang sedang bersama kakaknya yang lumpuh bernama Yunhee. Abang Ichang yang sangat menyayangi kakaknya berniat mengajak kakaknya camping saat liburan nanti. Dia berkata begitu setelah melihat antusiasme si kakak yang melihat peralatan camping di sana. 장비부터 사야겠구만. 문명 속에서 살라고 죽어라고. Kembali ke Sejong. Setelah Wuchol selesai melakukan seminarnya, Gyusong mengajak Sejong bertemu dengan Wuchol. Tapi belum sempat berterima kasih atas undangan yang dia terima, Wuchol mendapatkan panggilan dari pasukan anti-teror yang memberitahunya jika Yongchul sempat menelpon nomor darurat dan akan melakukan teror di gedung tersebut. Mendengar itu, Wuchol yang sempat melihat Yongchul langsung tergesa-gesa pergi dari sana. Gyusong menyuruh Sejong mengejar Wuchol. Setidaknya dia menyerahkan kartu namanya, siapa tahu setelah itu bisa terjadi komunikasi yang lebih baik. Dia yang mengikuti Wuchol sempat melihat Yongchul masuk ke ruangannya. Di dalam, sebagai mantan karyawan Chance Bio, Yongchul mengatakan jika pidatonya tadi adalah hasil penelitiannya dulu. Tapi Wuchol langsung mengatakan jika teknologi yang diteliti oleh Yongchul tidak bisa digunakan dimanapun. Mendengar itu, Yongchul membalas, bukankah dulu Wuchol sangat memuji penelitiannya? Apakah hal itu dia lakukan agar bisa mencuri penelitiannya? Tapi tetap saja Wuchol mengatakan jika penelitian yang dilakukan oleh Yongchul sebenarnya hanya ingin membuat manusia punah. Makanya dulu Wuchol memecatnya karena dia terlalu psikopat. Yongchul kembali berkata jika dia tidak berniat membuat manusia punah, tapi justru dia ingin melahirkan manusia baru di mana tidak ada lagi kesalahpahaman dalam komunikasi. Contohnya, tidak akan ada lagi kecemburuan, persaingan, kecurigaan, dan kerugian aneh yang timbul akibat komunikasi yang tidak stabil. Semua hal itulah yang ingin dihentikan oleh Yongchul. Karena Wuchol malah tertawa sambil mengambil serum ciptaannya, dia mengatakan jika Wuchol akan dijadikan penghubung pertama antara dirinya dan kemanusiaan yang baru. Setelah itu, dia langsung menyuntikkan serum tersebut pada Wuchol. Tidak lama setelah itu, gejala aneh pun terjadi pada Wuchol yang memuntahkan lendir putih dan langsung bersikap sangat agresif. Dia pun menggigit siapapun yang ada di depannya. 신인류를 연결해줬으면 좋겠어.
Sementara itu, polisi yang datang ke sana langsung melihat orang-orang bertingkah agresif dan menyerang orang lainnya. Beralih ke seorang gadis SMA yang terlihat sudah biasa dirundung oleh temannya. Dia bernama Soen. Saat itu dia dipaksa untuk membayar semua makanan yang dipesan oleh si perundung. Sedangkan dari luar gedung, karena menerima ancaman dari Yongchul, para polisi pun langsung mengepung gedung tersebut. Sejong yang berniat pergi dari gedung itu langsung dikejutkan dengan orang-orang yang sudah berubah dan menggigit orang lain. Jadi inilah yang dimaksud oleh Yongchul sebagai bioteror yang penyebarannya sangat cepat. Mereka yang kabur tidak sengaja bertemu dengan Hyunhee dan Abang Ichang. Mereka yang belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi hanya bisa kabur dan mencari tempat yang aman untuk berlindung. Anehnya, ketika lampu mati, para zombie ini menjadi sedikit tenang. Si polisi yang kebetulan juga ada di ruangan tersebut mengatakan jika semua ini adalah teror dari orang yang bernama Yongchul. Orang-orang itu pasti telah terinfeksi oleh teror tersebut. Tidak lama para zombie itu beralih menyerang Soen yang ada di ruangan sebelah karena pantulan mereka terlihat dari cermin. Tiba-tiba salah satu zombie seperti memberikan arahan untuk zombie yang lainnya jika mereka harus memecahkan kaca yang menghalangi. Anjay, baru kali ini zombie bisa mikir. Sejong yang mulai sedikit mengerti kemudian menyuruh mereka untuk mematikan lampu. Melihat arahan itu, Soen langsung bergerak cepat melakukannya. Ternyata dugaan Sejong benar, karena zombie tersebut langsung berhenti menyerang. Tapi ketika sebuah iklan muncul, para zombie itu kembali menyerang karena mengira jika itu adalah manusia. Sejong yang memperhatikan hal tersebut kemudian mencoba mengalihkan perhatian para zombie dengan papan iklan yang ada di sana. 이거 써요, 내 휠체어. 저 사람들 그냥 죽... Iya, ternyata hal itu berhasil memancing perhatian para zombie. Kesempatan itu pun langsung digunakan oleh Soen untuk berpindah ruangan. Tapi si wanita perundung ini malah terlalu pengecut dan memilih untuk kembali. Melihat itu, Gyusong dengan baik hati akan menjemput si wanita perundung. Tapi apesnya satu zombie melihat mereka. Sementara itu, satu zombie akhirnya menyadari jika yang mereka kejar bukanlah manusia. Dia pun memberikan informasi itu kepada zombie lainnya. Bahkan mereka yang awalnya berjalan merangkak, kini pelan-pelan mulai berjalan layaknya manusia. Dengan adanya informasi baru tersebut, sekarang para zombie sudah bisa membedakan mana manusia yang asli. Gyusong yang ketahuan langsung ngebret kabur dari sana. Tapi apesnya, Gyusong yang merupakan pria yang baik harus berakhir menjadi bagian dari zombie. Sedangkan dari luar, gedung tersebut telah dikarantina karena adanya bioteror tersebut, yang membuat para keluarga dari orang-orang yang masih ada di dalam gedung hanya bisa harap-harap cemas menanti kabar dari keluarga mereka. Di dalam, dengan berat hati, Sejong terpaksa memberitahu nasib Gyusong pada istrinya yang bernama Solhee. Sadar sesuatu telah terjadi pada suaminya, dia langsung mematikan panggilan saat anaknya menanyakan kondisi ayahnya.
Mereka kembali harus mendapatkan kabar buruk setelah si polisi mengatakan jika bantuan tidak bisa masuk ke dalam gedung. Tapi si polisi mengatakan jika Yongchul telah menyuntikkan vaksin ke dalam tubuhnya. Artinya jika mereka bisa menemukan Yongchul dan membawanya keluar, mereka semua bisa selamat. Mendengar itu, Sejong yang sempat melihat Yongchul mengatakan jika dia mungkin masih ada di lantai 3. Tapi masalahnya, bagaimana cara mereka bisa ke sana? Sejong yang dari tadi memperhatikan para zombie kemudian mengatakan analisanya. Jika sepertinya para zombie di luar berevolusi dengan cara bertukar informasi. Contohnya, mereka yang awalnya berjalan merangkak tiba-tiba mulai berjalan menggunakan kakinya. Kemudian mereka juga mulai bisa membedakan mana manusia yang asli. Dengan kata lain, para zombie tersebut kondisinya mirip dengan koloni semut yang berkomunikasi menggunakan feromon. Itulah alasan kenapa setiap zombie memiliki lendir putih dengan tujuan untuk mempercepat pertukaran informasi mereka. Jika dugaannya benar, Sejong mengatakan mereka mungkin bisa memasukkan informasi palsu kepada para zombie. Koloni semut juga sering mendapatkan informasi yang salah. Pada saat itu mereka akan membentuk lingkaran raksasa di suatu tempat. Kemudian mereka terus berputar di tempat itu sampai mereka semua tewas. Sejong mengatakan jika salah satu dari mereka datang ke kumpulan zombie tersebut dengan mengeluarkan aroma yang khusus, sementara yang lainnya tetap diam dan mengeluarkan aroma yang berbeda, dia yakin para zombie tersebut tidak akan bisa mengenali mereka sebagai manusia. Setelah ada satu pria yang mau melakukan hal tersebut, dia akan keluar menggunakan aroma dari parfum tertentu. Kemudian dia akan kembali membawa parfum yang sama setelah para zombie mencium aroma parfum tersebut. Setelah dia berhasil, Sejong langsung menggunakan aroma parfum tersebut untuk mengalihkan perhatian para zombie agar mereka bisa kabur dari sana. Tentunya mereka menggunakan bahan lain agar aroma mereka tidak sama dengan aroma parfum tersebut. Ternyata analisis dari Sejong sangat tepat. Dia berhasil memberikan informasi palsu pada para zombie tersebut. Ketika para zombie melakukan pertukaran informasi, saat itulah kesempatan mereka untuk kabur. Tapi seperti biasa, ada saja orang yang beban menghambat perjalanan. Setelah berhasil ke lantai 3, akhirnya mereka berhasil menemukan Yongchul. Tapi anehnya Yongchul bisa mengetahui jika Sejong sempat memanfaatkan air pemadam gedung untuk mengacaukan komunikasi para zombie. Padahal dia terkunci di ruangan tersebut. Si polisi kemudian mengatakan jika mereka harus naik lagi ke atap agar bisa dijemput oleh tim penyelamat. Karena tim penyelamat tidak boleh terinfeksi. Mereka juga tidak bisa menghabisi para zombie karena dianggap mereka semua adalah pasien. Abang Icang kemudian memberitahu jika ada jalan rahasia agar mereka bisa naik ke atap. 갑시다. 어떻게 빨리 도착. Sementara itu, polisi dan Solhi telah tiba di markasnya Yongchul. 일단은 이렇게 정부에서 특별조사팀. Ketika mereka menaiki lift, Yongchul kembali bisa mengetahui jika si pria tua memiliki fisik yang bagus saat mengalihkan perhatian para zombie.
Dan tiba-tiba dia langsung memencet tombol lift di lantai 9 yang terdapat kumpulan zombie. Dari serangan tersebut 2 orang harus tergigit. Dan anehnya para zombie itu sama sekali tidak menyerang Yongchul. 도망치는데 뭐예요? 에? 아니 Setelah kehilangan Yongchul, mereka memutuskan untuk pergi ke ruang kendali agar bisa melihat posisi Yongchul dari kamera CCTV. 통제실 어딨어? 통제실. 연구실 아이 통째로 옮겨. Dalam markasnya Yongchul, mereka melihat banyak terdapat kumpulan beruk yang langsung menyerang mereka. Dari insiden itu, Solhi akhirnya menyadari sesuatu. Ketika monyet yang memiliki nomor 1 atau monyet pertama yang terinfeksi telah tewas, maka dengan otomatis monyet lainnya langsung berhenti bergerak. Singkat waktu, mereka pun berhasil masuk ke ruang kendali. Di momen inilah Sejong baru tersadar jika Yongchul bisa mengetahui apa yang selama ini mereka lakukan. Sejong menebak jika Yongchul bisa melihat apapun yang dilihat oleh para zombie tersebut. Tidak lama, akhirnya mereka menemukan posisi Yongchul yang ternyata pergi menemui Wuchol. Dia langsung menyuruh Wuchol untuk menggigit tangannya. Anehnya, setelah dia tergigit, semua zombie pun ikutan kejang. 빨리 물어. Melihat fenomena itu, Sejong mengatakan kemungkinan besar semua zombie tersebut sedang menerima informasi yang sepenuhnya baru. Melihat para zombie sedang kejang, si polisi mengajak mereka untuk pergi ke tempatnya Yongchul dan membawanya keluar dari gedung. Sementara itu, Hyun-i akan tetap memantau mereka dari CCTV. 빨리 끌고 안전한 곳으로 이동. Apesnya saat mereka membawa Yongchul, dia pun kebetulan sudah sadar. Di momen ini, Sejong kembali melihat jika Yongchul seperti bisa memberitahu para zombie di mana posisinya. Iya, faktanya setelah dia digigit, Sejong menyadari jika sekarang Yongchul bisa mengendalikan para zombie. Dia pun menyuruh yang lain agar berkomunikasi melalui pesan, agar Yongchul tidak mengetahui rencana mereka. 아니면 여기서 살아서 나갈 수 있게. 새끼들을 다 조종할 수 있다. Di sini, Abang Ichang dibuat sangat murka karena si polisi mengatakan jika mereka bisa keluar membawa Yongchul daripada harus kembali ke ruang kendali menjemput Hyun-hee. Mengetahui hal tersebut, Yongchul langsung menyuruh para zombie untuk menyerang Hyun-hee. Anjay, para zombie ini bahkan bisa mengakses komputer untuk mengetahui lokasi ruang kendali. Sadar dirinya telah dihianati, Abang Ichang langsung menelpon kakaknya agar diarahkan ke jalan yang aman agar cepat bisa sampai di sana. Tapi sungguh sakitnya Abang Ichang setelah mengetahui jika kakaknya malah mengarahkannya ke tempat yang aman. Karena si kakak lebih memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri agar Abang Ichang tetap selamat. 이제 됐어. 4층 눌러. 아까 헤어졌던 우리 일행 따라잡을 수 있어. 아직 안 늦었어. 내가 갈게. 지금 빨리. Abang Ichang yang sudah sangat murka langsung memberitahu mereka jika dia akan menghabisi mereka semua termasuk Yongchul. Sementara itu, Solhi dan profesor lainnya menemui Pak Menteri Pertahanan. Solhi mengatakan untuk orang-orang yang terinfeksi sangat kecil kemungkinannya untuk kembali normal
karena faktanya semua orang yang terinfeksi mengalami mati otak. Karena mereka masih belum bisa menembak para zombie tersebut, Solhi kemudian mengatakan analisanya setelah melihat kejadian di markasnya Yongchul. Jika mereka bisa menghabisi orang pertama yang terinfeksi, maka para zombie lainnya akan otomatis berhenti bergerak. Dengan begitu mereka bisa melakukan evakuasi. Dan mirisnya si Pak Menteri ini selalu saja menggunakan nama Profesor Solhi untuk melakukan tindakan. Karena dia tidak ingin disalahkan oleh keluarga korban yang terinfeksi. 국산을 먹는 거지. Abang Icang yang sudah tidak peduli Bagong dengan brutalnya langsung menghabisi para zombie sambil terus mencari si polisi dan yang lainnya. Setelah mengetahui posisi mereka, dia dengan sengaja memberitahukan posisi mereka agar Yongchul bisa memanggil para zombie ke tempatnya. Si polisi dan si pria gemoy yang egois hanya ingin membawa Yongchul akhirnya berakhir tewas di mukbang oleh para zombie. Sejong yang masih selamat kemudian menyuruh Soeun untuk menjaga Yongchul, sementara dirinya akan kembali ke tempat tadi untuk mengambil ponselnya si polisi dan menghubungi tim penyelamat. Tapi ngakaknya satu zombie sedang melihat percakapan mereka di grup yang membuat Yongchul mengetahui rencananya Sejong. Setelah berhasil menelpon komisaris polisi, mereka akan membagi dua tim untuk menolong Sejong dan yang lainnya. Sementara tim yang satunya akan menghabisi Wuchol yang merupakan orang pertama yang terinfeksi. Ketika tim penyelamat datang, mereka terpaksa menembak semua zombie yang menyerang. Sementara itu, Yongchul yang sudah mengetahui posisinya langsung menyuruh zombie datang ke sana. Dan akhirnya si wanita perundung berakhir digigit oleh Soeun yang sudah terinfeksi. Tim penyelamat yang berhasil menghabisi Wuchol tampaknya harus kecewa setelah zombie lainnya tetap saja menyerang mereka. Karena faktanya orang pertama yang terinfeksi bukanlah Wuchol, melainkan si Yongchul kampret ini. Abang Icang yang masih saja membrutal menghabisi para zombie sempat heran karena para zombie seperti tidak menyadari keberadaannya. Itu dikarenakan bajunya yang penuh dengan lendir putih milik zombie. Saat Abang Icang sedikit lagi akan menghabisi Yongchul, Yongchul malah memanggil kakaknya yang sudah menjadi zombie. Akibat hatinya yang melemah, Abang Icang pun berakhir menjadi ubi di tangan kakaknya. Di sini sebuah fakta akhirnya terungkap. Ternyata undangan yang diterima Sejong adalah kiriman dari Yongchul. Dia juga menjelaskan jika dulu ayahnya sempat memohon kepada Sejong karena adanya komunikasi yang cacat. Tapi Sejong malah langsung menutup panggilan tersebut. Naasnya tidak berselang lama dari insiden itu, si ayah memilih untuk mengakhiri nyawanya. Dari situlah dia ingin menciptakan manusia yang baru tanpa adanya kecacatan dalam berkomunikasi. Dengan cara menghubungkan semua pikiran manusia menjadi satu. Tapi nggak jadi zombie juga, Cul. Setelahnya Yongchul mengatakan, apakah Sejong bisa menghadapi situasi ini? Jika kau bisa, maka bersiaplah menjadi orang yang diasingkan. Entah apa maksud ucapan dari Yongchul ini.
Yongchul yang dibawa oleh tim penyelamat tampak sangat tenang karena dia sudah menyiapkan zombie tim penyelamat yang langsung menghabisi mereka. Bahkan zombie tersebut bisa menggunakan senjata api. 뻐근해. Di momen inilah Sejong tersadar dengan maksud ucapan dari Yongchul. Karena jika pemerintah menghabisi Yongchul, tidak hanya keluarga para korban, tapi semua orang yang takut terinfeksi pasti akan menyalahkannya. Tentunya pemerintah tidak akan mau mengambil resiko ini. Berkat informasi dari Solhi, Sejong akhirnya sadar jika Yongchul lah orang pertama yang terinfeksi. Jika dia berhasil menghabisinya, maka otomatis para zombie lain akan berhenti bergerak. Menggunakan jaket yang penuh lendir zombie, Sejong berhasil mengelabui para zombie dan pergi keluar gedung. Di luar, pasukan zombie Yongchul mulai menggigit orang-orang. Selain itu, Yongchul juga membebaskan zombie yang terkurung di dalam gedung. Dan tidak butuh waktu lama, keadaan di luar pun langsung menjadi chaos. Sejong yang melihat kekacauan di luar kemudian menghubungi Solhi dan memintanya untuk mengarahkannya ke posisi Yongchul. Menggunakan mobil yang ada di sana, Sejong langsung bergerak menuju posisinya Yongchul, sementara Solhi terus memberikannya arahan. Melihat kedatangan Sejong, Yongchul langsung menyuruh pasukan zombie untuk menyerangnya. Dan seperti perkataannya di awal, berkat jas yang penuh lendir zombie tersebut, para zombie mulai membuat lingkaran dan terus berputar mengejar jas tersebut. Bahkan mereka tidak peduli dengan perintah yang diberikan oleh Yongchul. Setelah Yongchul melepaskan jas tersebut, para zombie mendadak kembali ke kondisi awal, di mana semua informasi yang mereka terima telah hilang. Mereka yang kembali bodat kembali menyerang sebuah gambar yang mereka kira adalah manusia. Akibat serangan itu, Yongchul tidak sengaja terlempar ke arah api. Yongchul yang berusaha memadamkan api pada tubuhnya membuat semua zombie pun malah ikutan mosing bersama. Setelah Yongchul tewas, otomatis semua zombie lainnya langsung berhenti bergerak. Dengan tewasnya Yongchul yang merupakan vaksin, Sejong dan Solhi sudah siap jika mereka harus dibenci oleh masyarakat. Tapi jika ada orang yang benci atas usaha mereka, sudah dipastikan itu manusia bodat. Dengan begitu, film pun sudah berakhir. 윤반한테 익숙해서